kemajuan permainan timnas Indonesia saat berhadapan dengan Arab Saudi betul-betul menjadi sorotan dunia. Anak asuh Shin Tae-yong benar-benar membuat pemain Arab Saudi frustasi. Tim Garuda tidak hanya mampu berbagi poin dengan mereka, tapi juga mampu menunjukkan pada dunia bahwa timnas Indonesia saat ini adalah ancaman bagi siapapun. Mancini selaku peracik timnas Arab Saudi tak menyangka Indonesia mampu sampai pada level permainan dunia. Tak hanya itu, permainan timnas Indonesia juga mendapat tanggapan positif dari orang-orang Malaysia. Dan mereka mengatakan timnas Malaysia perlu belajar banyak dari Indonesia. Bahkan mereka sangat kagum dengan supporter Indonesia yang bangga dan selalu mendukung tim mereka dengan memadati stadion saat Indonesia bermain. Media Malaysia puji timnas Indonesia setelah imbangi Arab Saudi. Keberhasilan Indonesia meraih poin di kandang Arab Saudi setelah menahan imbang Arab Saudi 1-1 mendapat reaksi dari media Malaysia Astro Arena. Ya, media asal Malaysia ini memuji timnas Indonesia yang dinilai tampil sangat baik. Secara khusus media Malaysia ini memuji penampilan Jai Izzez yang menjadi tembok kokoh yang tidak bisa ditembus oleh Arab Saudi. Kalau kita lihat statistik, wajar media Malaysia memuji timnas ya, di mana dengan dominasi Arab Saudi 66% penguasaan bola, 18 tembakan berbanding 7 tembakan dan 34% penguasaan bola ya, Indonesia tetap bisa menjaga gawangnya untuk tidak kebobolan lebih dari 1. Dan media Malaysia juga memuji kualitas pemain naturalisasi Indonesia dan membandingkan dengan Federasi Malaysia yang belum bisa menaturalisasi pemain sekelas Indonesia. Ya, khusus untuk Martin Paes, media Malaysia lain juga banyak yang mengulas tentang ini ya. Dan mereka mengaku takjub dengan timnas Indonesia. Mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik untuk tanggal 10 kita melawan Australia di Gelora Bung Karno. Semoga tetap jaya Garudaku menang di tanggal 10. Salam di mati. Indonesia sekali lagi mendunia apabila berjaya mengikat Arab Saudi sebanyak 1-1 pada awal pagi tadi. Jom kita review game yang ini sebab permintaan pun dah banyak, berpuluh DM. Jadi sebelum tu, yang minat konten-konten sepak bola dan nakkan update, kenalah tekan dulu butang follow. Dah tekan? Mantap cuy. Siapa sangka seawal minit 19, Indonesia yang terlebih dahulu menjaringkan gol menerusi satu gol deflection. Tapi sebelum separuh masa pertama tamat, Arab Saudi sempat menyamakan kedudukan. Yang ini pun gol deflection juga. Agak sayang Indonesia bolos waktu ni sebab Arab Saudi diorang dapat momentum lah dekat half time tu kan. Even bawa ke second half pun Arab Saudi dah mula serang bertubi-tubi dan Indonesia terpaksa bertahan. Martin Paes yang pernah aku review sebelum ni, pada asalnya buat satu blunder yang mana dia menghadiahkan sepakan penalti kepada Arab Saudi. Kemudian dia menjadi hero apabila menyelamatkan sepakan penalti tersebut dengan mudah. Kalau tolak part yang dia buat blunder tu, aku rasa it is a very good debut daripada Martin Paes. Banyak save yang dia buat, lagi-lagi hujung-hujung tu 10 minit terakhir tu Arab Saudi dah serang bertubi-tubi, tapi Martin Paes steady, berjaya menepis segala jenis bola yang ada. Come on lah, dia dah pernah tepis bola Messi kot. Setakat player-player Arab ni tak ada hal lah kan. In the end, perlawanan tamat 1-1. Saudi Arabia lebih pegang game, possession diorang pegang, shots pun diorang buat lebih banyak, 18 shot compare dengan Indonesia ada 7. Tapi apa guna pegang game kalau tak dapat skor gol, betul tak? Maka ini adalah satu kelebihan yang sangat-sangat besar buat Indonesia kerana mereka dapat poin, 1 poin dekat tempat lawan, dekat tempat Arab pula tu. Selepas ini Indonesia akan berlawan dengan Australia dekat tempat diorang. Korang komen dekat bawah siapa yang akan menang. Macam biasa, yang belum follow lagi akaun ni, bila nak follow? Weh, serius lah Indonesia seri dengan Arab Saudi untuk perlawanan kelayakan Piala Dunia semalam. Ini bukan pasukan bawah 23 tahun atau bawah 15 tahun, tapi ini pasukan kebangsaan. Dan ini bukan perlawanan persahabatan, tapi kelayakan Piala Dunia. Janganlah kita bagi alasan, alah ini perlawanan pertama, banyak lagi perlawanan lain. Masalahnya ini kelayakan Piala Dunia dan dia lawan dengan Arab Saudi, antara pasukan terkuat Asia. Dan percayalah cakap aku, Arab Saudi pun mesti sebelum perlawanan mereka rasa dapat kalahkan Indonesia dengan mudah dan dapat 3 poin daripada Indonesia. Nah, apa yang jadi?
Arab Saudi kena kongsi 1 poin dengan Indonesia. Dan saya yakinlah semua pasukan yang dalam grup C dengan Indonesia ni, mesti diorang ni sebelum ni tengok Indonesia sebagai lubuk poin. Dan diorang semua pun tak ambil kisah pasal Indonesia kan. Tapi semalam Indonesia dah bagi amaran keras bahawa kemungkinan besar pasukan mereka lah yang akan jadi lubuk 3 poin Indonesia. Ni kawan-kawan Indonesia, boleh tak korang kongsikan apa yang korang buat sampai pasukan korang meningkat macam ni? Kongsi pada kami dan kepada rakyat Malaysia. Jadikan keputusan luar biasa Indonesia semalam sebagai teguran untuk menjentik hati kita untuk pergi ke stadium pada hari Ahad nanti untuk menonton perlawanan akhir Malaysia lawan Lubnan. Tak kisahlah walaupun itu hanyalah Piala Merdeka, tapi tetaplah ianya perlawanan akhir dan kita lawan negara Arab yang kuat. Dan tak silap saya, ada poin FIFA. Kalau menang, ranking naik mendadak. Kalau kalah, turun mendadak. Jadi ini adalah perlawanan penting. Bahkan kita kena teruskan momentum Indonesia sekat Arab Saudi itu supaya mereka tahu negara Asia Tenggara bukan lagi cikai, bukan lagi tempat yang mereka boleh makan. Pergilah ke stadium pada hari Ahad nanti dan bersoraklah sampai Malaysia membenam Lubnan. Ayo guys, repost video ni. Ramalan abang tepat. Indonesia imbang dengan Arab Saudi 1-1. Ini pencapaian yang sangat bagus untuk timnas. Jangan lupa geng, pasukan Arab Saudi ini bukan kaleng-kaleng. Mereka pernah mengalahkan Argentina yang ada Lionel Messi. Lebih-lebih lagi, Arab Saudi ada kelebihan sebagai tuan rumah dan ranking FIFA mereka tinggi 56. Anak-anak Shin Tae-yong memulakan babak pertama dengan bagus. Regna Oramangyon mencetak gol pertama yang lawa pada minit ke-19. Arab Saudi di bawah Roberto Mancini berjaya comeback sebelum tamat babak pertama. Disebabkan faktor cuaca, timnas nampak letih dan hilang fokus pada babak kedua. Arab Saudi nampak lebih semangat dan giat menyerang tetapi tidak mampu melepasi defense timnas. Walaupun permainan dikawal oleh tuan rumah, timnas juga ada peluang mencetak gol dari Marcelino. Detik yang paling merisaukan ialah pada minit ke-77 apabila Martin Pais membuat kesilapan dan memberi sepakan penalti kepada Arab Saudi. Tapi abang dah cakap Martin Pais ini world class. Dia berjaya menepis sepakan penalti Salim Al-Dosari dan lepas tu Pais juga buat 2 lagi save penting untuk timnas. Memang Karen Garuda dan lepas ini mereka akan berjumpa dengan Australia. Kalau kalian rasa timnas boleh mengalahkan Australia, komen timnas gaco kat sini. Usai pertandingan, Roberto Mancini belak-belakan setelah memberikan responnya terkait penampilan menjanjikan skuad asuhan Shin Tae-yong. Terlepas dari hasil laga tadi, Mancini menyebut dari awal timnas Indonesia memang sudah berkembang pesat. Mancini mengakui memang sangat mewaspadai timnas Indonesia sebagai tim kuda hitam di grup C Piala Dunia. Dalam pertandingan tadi jelas terlihat bahwa kualitas dari skuad Garuda Indonesia di mata Mancini sudah berbeda level. Skuad Garuda dinilai hampir setara dengan kekuatan Arab Saudi. Cara permainan dan pola taktik strategi yang diterapkan Shin Tae-yong selaku juru racik dinilai Mancini sangat di luar perkiraan sebelumnya. Mancini malah menilai sebelumnya kekuatan timnas Garuda akan tetap sama seperti saat mereka tampil di Piala Asia U23 lalu. Karena memang mayoritas para pemain skuad Garuda saat ini adalah jebolan dari kompetisi besar Asia tersebut. Mancini benar-benar dibuat terkejut dan berdecak kagum melihat optimisme skuad asuhan Shin Tae-yong begitu babak pertama dibunyikan. Tanpa takut dan tanpa gugup sekalipun, para pemain timnas Indonesia bermain enjoy meladeni kekuatan raksasa Arab Saudi. Mancini pun menilai skuad asuhan Shin Tae-yong ini berpotensi bisa lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 jika saja bisa mempertahankan atau bahkan meningkatkan sedikit lagi strategi yang tepat dalam pertandingan selanjutnya. Kami tahu betul Indonesia. Kami sudah melihat tim ini berkali-kali. Saya pikir sepak bola di Indonesia dalam 10 tahun terakhir telah berkembang pesat. Melihat cara bermain mereka, skuad Indonesia benar-benar di luar perkiraan kami. Awalnya kami kira ini tidak akan menyulitkan, tapi setelah permainan berjalan 15 menit, sepertinya kami harus mengubah kembali strategi di lapangan. Mereka bermain tidak sesuai dengan apa yang saya pikirkan. Mereka luar biasa. Terlepas dari hasil pertandingan, ini akan menjadi malam yang luar biasa di ingatan kami dan juga mereka. Bahwa pertandingan malam ini begitu luar biasa. Mereka bermain tidak mencerminkan sebagai negara yang duduk di 133 dunia ranking FIFA. Mereka hampir sama dengan kami yang berada di top 60 dunia. Kalian bisa melihatnya tadi, bagaimana mereka melakukan pressing yang di luar perkiraan kami. Bagaimana negara Asia Tenggara seperti mereka mampu memainkan sepak bola seperti ini. Mereka akan bisa lebih jauh dari ini jika bisa mempertahankan semuanya, kata Roberto Mancini. In football, you have to score. Our striker don't score. Don't score. This is the problem. How many chances we had in the second half today?
3 or 4 clearish chances. Clearly, penalty is the third time in a row that we're missing a penalty. We had other 3 chances that where we had to score.